Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya biasanya memakai kacamata di mata saya. Tetapi karena banyak lembur dan capek, suatu saat kacamata ini saya taruh di kepala. Sambil saya berpikir, merencanakan, membuat refleksi, menulis, dan seterusnya. Sampai saya suatu saat saking sibuknya, saya tiba-tiba harus membaca, tetapi tidak kelihatan. Lalu saya cari ke sana kemari karena saking sibuknya, di mana kacamata saya tadi? Saya cari ke sana kemari. Saya cari di kamar kerja, di meja, di dapur, saya di tempat makan, tidak pernah ketemu. Kemudian akhirnya saya lewat cermin besar di depan lemari pakaian saya dan saya baru sadar, loh, kacamata saya taruh di kepala seperti ini. Oh, bego sekali. Saya menjadi orang yang Orang yang bingung, padahal jelas kacamatanya di sini, dicari di ujung bumi tidak ketemu-ketemu. Inilah ketika orang sedang pikirannya kalut, pikirannya terfokus pada yang lain, banyak perencanaan, banyak dipakai, banyak membuat perhitungan-perhitungan, akhirnya tidak menyadari. Mindfulness-nya akhirnya dilewati dan menjadi bingung sendiri. Kemana tadi kacamata saya? Tidak melihat apa yang menjadi petunjuk dari segala sejarah hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Kita sangat terkesan dengan Santa satu ini, orang kudus ini. Karena ternyata dalam Injil dituliskan, yang pertama kali ditampai oleh Yesus ketika Yesus bangkit, yaitu Maria Magdalena. Walaupun di dalam kepercayaan tradisi, umat banyak yang yakin pasti Maria Bunda Yesus yang ditampaki sebelum Maria Magdalena karena kedekatan Yesus dengan ibunya. Tetapi tidak ada yang menulis dalam Injil sehingga itu tidak terangkat. Santo Ignatius dalam latihan rohani pertama kali kisah kebangkitan minggu keempat dituliskan, Yesus menampakkan diri kepada Maria bundanya. Tetapi Injil hari ini dan kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena berbicara tentang kisah Maria Magdalena yang mendapatkan penampakan Yesus yang pertama. Pagi-pagi benar setelah hari Sabat, Maria pergi ke kubur Yesus karena ingin memberikan rempah-rempah pada jenazah Yesus, ingin merawat lebih sempurna lagi, karena ketika menjelang Sabat, semua dilakukan dengan tergesa-gesa dan masih banyak kekurangan. Maka pagi-pagi buta, dalam kondisi yang masih sedih, karena selama Sabat tidak bisa keluar rumah dan hanya memikirkan kekurangan itu, dan tidak tahu guru, harapan, orang yang dijanjikan menjadi penyelamat, ternyata wafat disalibkan. Dan banyak para murid menjadi down, menjadi jatuh mentalnya, atau kalah mental. Kemudian juga Maria Magdalena juga hatinya dipenuhi dengan kesedihan dan kebingungan. Maka ketika masuk ke makam itu, ternyata batu sudah terguling. Dan kemudian di situ dia menemukan dua malaikat, dua pemuda, yang satu duduk di sebelah kepala Yesus, yang satu di sebelah kaki Yesus. Maka Maria menangis di situ. Lalu kedua malaikat itu bertanya, "Kenapa ibu menangis?" Maria diam saja. Kemudian Maria berbalik dan melihat Yesus di situ. Tetapi dia tidak mengenali bahwa itu Yesus karena saking sedihnya. Matanya masih tertutup dengan kegelapan. Lalu
Yesus bertanya kepada Maria, "Kenapa ibu menangis? Siapa yang ibu cari?" Dengan mata batin yang masih tertutup, melihat Yesus tetapi tidak menangkap bahwa itu Yesus, Maria pun menjawab. Karena Maria menganggap Yesus adalah penjaga taman. "Tuhan, kalau Tuhan yang mengambil jenazah Yesus, maka kembalikan Tuhan. Tunjukkan di mana supaya saya bisa mengambilnya." Lalu Yesus pun memanggil Maria. Maria, dengan kata Maria yang selalu selama ini didengar oleh Maria, bahwa Yesus memanggil selalu dengan nada seperti itu. Maka dia pun dengan bahasa Ibrani langsung menjawab, "Rabuni," yang artinya guru. Matanya yang tadinya tertutup akhirnya terbuka. Batinnya yang tadinya tertutup karena kesedihan, karena kepanikan, akhirnya bisa melihat Yesus lagi yang memberikan harapan, yang memberikan panggilan Maria, yang menyemangati, yang memaafkan. Karena di balik kata-kata panggilan Maria, Maria Magdalena menemukan pengampunan, menemukan harapan, menemukan penghiburan, menemukan sumber kegembiraan, menemukan hidup baru sebagai pengikut Kristus. Lalu Yesus mengatakan, "Jangan kau sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi nanti aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Dan katakanlah kepada para murid, kepada saudara-saudaraku, bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Dan nanti semua kegembiraan kebangkitan akan dirasakan." Lalu Maria pun dengan kegembiraan lari dan menceritakan pengalamannya. Kristus telah bangkit kepada saudara-saudari Yesus, kepada para pengikut Kristus, kepada para murid. Kegembiraan Maria yang sudah melihat Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kadang kesedihan, kebingungan, tekanan, overburden, semuanya membuat kita tertutup mata batin kita. Tidak bisa melihat pengampunan Tuhan, pengharapan Tuhan, sukacita Tuhan, jalan Tuhan. Akhirnya apa? Kita hanya putus asa, ngelokro, tidak mau bangkit. Kita hanya menuruti keinginan-keinginan kita untuk terhempas, menikmati jatuh kita, menikmati kegelapan kita, tanpa berusaha untuk bangkit. Padahal banyak tanda-tanda kehadiran Tuhan, seperti menyambut kita. Maria memanggil kita masing-masing dengan penuh semangat. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mempunyai pengalaman. Suatu saat saya mempunyai masalah yang berat sekali, yang membuat saya tidak bisa tidur ketika saya masih remaja pada waktu itu. Membuat saya merasakan bagaimana ini. Saya pulang ke rumah pun akhirnya takut, tidak nyaman. Saya pulang seakan-akan dikejar-kejar. Saya merasakan tidak ada tempat lagi untuk meletakkan muka saya, kepala saya. Dan kemudian bapak saya waktu itu sekarang sudah almarhum, itu dalam tanda kutip memaksa saya untuk berdoa. Setiap saat, seminggu bisa 2 kali saya diajak berdoa di Gunung Sempu. Itu ada salib, dulu masih tempat terbuka, perintisan tempat untuk orang sering datang untuk bersiarah di situ. Ada salib suci di atas bukit yang kering. Maka kemudian saya sering berdoa dengan bapak saya di situ, mencari inspirasi, mencari kekuatan.
Dan pelan-pelan Tuhan memberikan semangat bagi saya. Tuhan memberikan jalan bagi saya. Tuhan memberikan pengampunan bagi saya. Dan Tuhan geblek saya. Akhirnya saya pun bangkit. Dan kemudian saya merasakan bagaimana Tuhan yang baik ini, yang perlu saya abdi. Lalu saya masuk ke seminari dan menjadi imam. Saudara-saudari yang terkasih, dari kegelapan malam, dari mata yang tertutup, karena terlalu berbeban berat, akhirnya Tuhan memimpin untuk menemukan jalan keluar, semangat, dan akhirnya pengharapan. Maka mari kita mencoba dalam kondisi yang mungkin gagal, mungkin susah, tidak bisa memahami lagi, tidak bisa bangkit lagi. Kita berusaha mencari di mana letak Tuhan. Kita jangan sampai tertutup dengan segala kebingungan, segala ketakutan. Tetapi kita buka dengan hati yang penuh iman di hadapan Tuhan. Sehingga kacamata yang ada di sini kita temukan dan kita pasang di tempat yang sebenarnya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.